Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Kami akan mempresentasikan makalah Estetika Timur, yakni Mesir. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Mulai dari saya sendiri, yakni Azhar Fauzan Abiyo Prastio, kemudian Resti Kusuma Asri, selanjutnya Yuda Sujud Pranyoto, dan yang terakhir Muhammad Agung Ramadan. Sejarah seni rupa Mesir. Penemuan papirus yang menjadi media baru dalam komunikasi orang Mesir sehingga membuat kegiatan berkomunikasi berkembang dengan cepat. Papirus menjadi media baru yang lebih ringan ketimbang tanah liat. Seniman Mesir awal jelas belajar seni dari seniman Afrika berkat Sungai Nil dan pemerintahan yang kuat. Mesir menjadi lebih kaya daripada wilayah lainnya di Afrika, dan perlahan seniman Mesir mampu membangun bangunan besar seperti piramida, membuat kaca dan logam, menggunakan roda tembikar, dan mengukir patung besar yang mampu berdiri. Pada awal abad ke-20, penduduk Mesir yang dibebani dengan pendudukan asing selama berabad-abad bersatu dalam aspirasi mereka untuk bangsa modern. Dengan demikian, seni modern adalah ekspresi visual yang penting dari identitas nasional dan kebebasan dari penindasan asing bagi penduduk Mesir. Generasi pertama seniman Mesir modern didorong oleh apresiasi baru terhadap warisan nasional mereka, dan kembalinya seni Fir'aun kuno yang terlepas dari referensi budaya Afrika, Arab, atau agama. Nah, selanjutnya ada ciri khas dari seni Mesir sendiri. Nah, secara umum, gaya seni Mesir memiliki 4 ciri khusus. Yang pertama ada kejelasan atau clarity, yang kedua ada keseimbangan atau balance, yang ketiga ada warna atau color, dan yang keempat ada perspektif. Namun, selain ciri khusus tersebut, terdapat ciri-ciri pada masing-masing bidang pada seni Mesir kuno atau Mesir saat ini. Nah, di sini kami akan menampilkan 4 bidang itu. Yang pertama ada huruf dan tipografi, kedua arsitektur, ketiga lukisan, dan yang terakhir ada patung. Nah, pertama untuk lukisan. Lukisan sendiri memiliki ciri-ciri ada ukuran objek lukisan berdasarkan status sosial orang tersebut. Biasanya, dewa akan lebih besar dari manusia biasa. Nah, bahkan dewa juga memiliki status sosialnya sendiri, jadi ukurannya juga beda-beda tiap dewa. Nah, kepala dan kaki selalu dalam satu profil. Biasanya mata dan tubuh bagian bawah, bagian atas terlihat dari depan. Selanjutnya ada dewa digambarkan menurut posisinya sesuai dengan hierarki dewa Mesir. Nah, yang selanjutnya ada menggunakan 6 warna mewakili arti tertentu. Nah, ini lukisannya itu punya 6 warna, yaitu ada merah, hijau, kuning, biru, putih, dan hitam. Nah, ada pola pada lukisan mirip dengan perkembangan pola relief dan pahatan. Nah, ini pola yang ada di gua-gua hadir pada saat masa Mesir kuno. Saat ini, lukisan Mesir sendiri mulai berkembang dengan penggunaan objek yang lebih beragam dan dengan hierarki yang mulai menghilang perlahan, lebih bervariasi lagi dan tergantung suasana hati pelukis itu sendiri. Selanjutnya adalah ciri-ciri dan karakteristik seni di bidang patung, yaitu yang pertama adalah biasanya patung-patung tersebut melambangkan keseimbangan. Bagi orang Mesir, keseimbangan itu sangat penting dalam kehidupan sehari-hari dan keharmonisan harus mengatur semua aspeknya. Yang kedua adalah patung-patung tersebut dibuat dengan tujuan untuk ritual dan memenuhi sumpah seseorang, seperti Raja Firaun. Yang ketiga adalah ada 2 bentuk, yaitu sosok laki-laki berdiri di atas kaki kiri dengan kaki kiri lebih maju daripada kaki kanan, dan sosok laki-laki duduk di atas tahta. Lalu yang keempat adalah bahan-bahan dari pembuatan patung tersebut mayoritas berasal dari Sungai Nil. Perkembangan huruf pertama di Mesir kuno adalah tulisan hieroglif yang muncul pada tahun 3000 sebelum Masehi dengan menggabungkan piktograf dan ideograf. Tulisan ini dipahat di batu, dilukis di tembok, dan dicukil pada kayu.
Namun dikarenakan huruf yang begitu rumit, akhirnya muncullah huruf baru yakni hieratik pada tahun 2000 sebelum Masehi yang bertujuan menyederhanakan dan meringkas bentuk hieroglif. Kemudian pada tahun 500 sebelum Masehi, tulisan demotik mulai digunakan, yakni versi tulisan yang saling menyambung dan dapat ditulis dengan cepat. Tulisan hieroglif, hieratik, demotik bukan untuk saling menggantikan, tetapi digunakan secara bersamaan pada era sekarang, penggunaan tulisan Mesir berubah ke dalam bentuk digital, yakni ke dalam bentuk font, di mana masih mempertahankan karakteristik yang mirip dengan font Romawi, karena adanya serif dalam bentuknya. Font Mesir sering digunakan sebagai berita utama surat kabar, dalam slogan, atau judul besar yang menarik. Nah, di bagian arsitektur sendiri ada beberapa karakteristik utama, di antaranya yang pertama ada penggunaan tanah liat sebagai bahan bangunan. Kondisi geografis Mesir membuat pepohonan sulit tumbuh di atasnya. Masyarakat setempat harus memutar otak dan memanfaatkan material lain, misalnya tanah liat. Yang kedua ada batu alam sebagai dekorasi. Penggunaan batu alam seperti pasir, batu kapur, granit untuk membuat obelisk hingga patung dekorasi cukup lazim di Mesir. Yang ketiga identik dengan dinding mirip. Beberapa bangunan peninggalan peradaban Mesir kuno identik dengan dinding mirip. Misalnya saja piramida yang menjadi lokasi makam para raja masa itu. Yang keempat, ada bentuk atap datar. Rata-rata bangunan di kawasan gurun seperti Mesir memiliki atap datar. Desain seperti ini sudah ada sejak zaman Mesir kuno. Bentuk atap ini ideal karena rendahnya curah hujan di Mesir dan sekitarnya. Yang kelima, ada ukiran hieroglif dan warna cerah. Beberapa bangunan Mesir kuno memiliki dinding yang penuh berisi ukiran hieroglif. Selain itu, setiap gambaran memiliki warna cerah khas ornamen Mesir. Yang keenam, ada pilar besar untuk monumen. Penggunaan pilar-pilar besar cukup lazim ditemui pada bangunan-bangunan penting seperti kuil dan makam. Pilar-pilar ini berdiri kokoh dan seolah menegaskan wibawa bangunan di mata masyarakat. Hingga saat ini, arsitektur Mesir masih berpegang pada karakteristik aslinya. Ini karena gaya tersebut dirasa paling cocok untuk kondisi geografis negara. Selain itu, beberapa elemen arsitektur Mesir kuno menjadi inspirasi gaya desain klasik yang populer. Selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan seniman dari Mesir. Berikut ini beberapa seniman populer asal Mesir. Yang pertama ada Ghada Ahmad. Adalah seorang pelukis, pematung, dan seniman instalasi Mesir yang karyanya populer dengan topik feminitas, seksualitas, dan transgender. Amir memiliki ketertarikan terhadap topik-topik yang dibahas dalam karyanya. Wanita kelahiran tahun 1963 di Kairo ini mengawali pendidikan artistiknya di Nice, Prancis pada tahun 1980-an. Amer dikenal dengan karya sulamnya yang berbau erotis dalam kombinasi karya lukis dan jahit. Amer memasukkan unsur isu-isu provokatif, seksualitas, identitas postkolonial, serta budaya Islam dari tanah air. Bisa dibilang karya Amer yang menekankan feminisme yang kuat mampu menumbuhkan genre maskulinitas pada dunia seni lukis. Dia menolak peran seksualitas wanita dengan cara menyuarakan kebebasan, bahkan jika mengandung unsur pornografi sekalipun. Nah, berikut ini merupakan karya-karya populer dari Ghada Ahmad. Yang pertama adalah Lady in Purple yang dibuat pada tahun 2016. Kanvas bordir karya Ghada Ahmad yang menyuarakan seksualitas wanita. Amir mempercayai bahwa wanita seharusnya menikmati tubuh mereka, serta kekuatan rayuan mereka. Berikutnya ada Bicers yang dibuat pada tahun 2011, serta Study for Open Box yang dibuat pada tahun 2017. Selanjutnya adalah Ala Awad. Lahir di Luxor pada tahun 1984, Ala Awad tinggal dan bekerja di Kairo dan Luxor. Ia adalah seorang seniman mural Mesir lulusan Fakultas Seni Rupa Luxor pada tahun 2004. Awad terkenal karena muralnya yang ia buat di Muhammad Street di Kairo, Mesir pada tahun 2012. Awad melukis dengan gaya neo-faronik, yakni menghubungkan masa lalu negaranya dengan masa kini dengan mengintegrasikan seni dan tema tradisional Mesir kuno ke dalam karyanya. Awad bangga melakukan semua hal itu dan mengatakan bahwa when I was young, I saw picture of Tutankhamun, Nefertari and Nefertiti. They were like a treasure to me,
Ancient Egypt was a big civilization. I must make people remember this culture, this history, because we can lose it. And we can know our future if we forget our past. Berikut merupakan salah satu karya terkenal dari Ala Awad, yakni Marching Woman pada tahun 2012. Pada lukisan ini menggambarkan wanita Mesir yang membawa papirus, yakni menggambarkan simbol pengetahuan, dan sebuah ranting, yakni menggambarkan pertahanan diri. Lalu beberapa karya lainnya seperti Tahtib pada tahun 2016, Untitled pada tahun 2016, dan juga Manor Daughter of the Nile pada tahun 2019 juga menambah ketenarannya. Selanjutnya ada Muhammad El-Fayumi. Beliau lahir di El-Fayum pada tahun 1963, seorang pematung yang menggambarkan orang-orang perkotaan dan pedesaan Mesir yang lebih miskin. Ia mempelajari secara mendalam pengamatan perempuan pedesaan dan perkotaan yang kurang mampu, membawa karakter mereka dalam masa stabil yang solid, dengan beberapa detail berlebihan yang memberikan karyanya bersifat ekspresionisme. Nah, dan membuat baik dicintai oleh halayak luas karena karyanya. Ia terobsesi dengan detail dan kepenuhan sosok manusia, dan tidak segan-segan menggambarkan bekas duka orang-orang yang bekerja terlalu keras dan negara tempat mereka tinggal. Nah, Muhammad El-Fayumi sendiri menciptakan patung yang dipengaruhi oleh warisan Mesir, mulai dari gaya Mesir kuno hingga gaya Mesir modern saat ini. Dengan nada yang cheeky dan manipulasi dimensi rakyat seperti kaidahum dan petani yang duduk, Fayumi berusaha untuk mencapai sensualitas, sosok menggairahkan yang tampak berat dan bulat, namun memancarkan keceriaan yang ringan dan sindiran dari budaya Mesir yang hangat. Nah, selanjutnya merupakan karya-karya terkenalnya. Yang pertama ada di Egyptian Woman atau Masrea pada tahun 2002. Terbuat dari perunggu dengan ukuran sebesar 92 x 25 cm, di sini El-Fayumi merepresentasikan wanita Mesir masa lalu, biasanya menggunakan jubah ketika keluar, sehingga seluruh tubuhnya tertutupi dan hanya wajahnya yang terlihat. Menyederhanakan detail dari tubuh manusia dan menyempurnakannya dengan bentuk bulat sederhana agar patungnya terlihat lebih elegan. Lalu di sini ada 3 karya terkenal lainnya. Yang pertama ada The Cat Story pada 2014, lalu ada Tree and Birds pada tahun 2014, dan yang terakhir ada Sitting in Serenity pada tahun 2014. Lalu selanjutnya ada seniman di bidang sculpting. Ia bernama Ahmed Agop, lahir di Kairo pada tahun 1969. Dia lulus pada jurusan seni pahat di Fakultas Seni Rupa di Kairo. Patung buatan dia sering disebut futuristik, UFO dunia lain. Namun di sisi lain terdapat rasa kuno, spiritual, dan mediatif. Agop menggunakan granit untuk kerajinannya, bahan yang ada jutaan tahun lalu. Setelah melalui beberapa proses, Agop mempertimbangkan untuk kembali ke konsep kontemporer atau modern. Baginya, seni patung merupakan hal yang lebih dari sekedar tren. Tumbuh di Mesir, yang paling menginspirasinya adalah kesederhanaan gurun dan kekuatan satu garis untuk mengubah landscape. Berikut merupakan beberapa dari karya yang dibuat oleh Ahmed Agop. Di bagian highlight terdapat Transcontemporary. Transcontemporary adalah penolakan terhadap konsep kontemporer yang terbatas, memotivasi Agop untuk membuka cakrawala waktu, percaya bahwa patung dapat hidup terlepas dari mode dan suasana hati sementara. Lalu di bawah terdapat 3 karya lainnya, yaitu Mantra, Emergence, dan Monumental. Berikut merupakan beberapa karya seni yang terkenal pada masa Mesir kuno, yaitu patung dada Nefertiti yang dibuat oleh Thutmose. Lalu yang kedua adalah patung Sphinx, dan ketiga ada Namer Palet. Sekian dari kelompok kami, semoga bermanfaat bagi yang sudah menonton. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukron.